Papua, Free Maluku, dan Free Aceh. Pemerintah Indonesia sudah melihatnya, pemerintah Amerika Serikat telah melihatnya, forum komite di Indigenous People juga telah melihatnya. PBB menyaksikan itu secara tidak langsung. Di PBB ini semua ada hak, kita ada hak, Indonesia ada hak. Mimik ekspresi si Paulus Panjaitan kayaknya emosi. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Indonesia panik! Sidang PBB UNPFII ke-24 menampilkan ketakutan Indonesia akan kemerdekaan Papua, Aceh, dan Maluku. Ironis, negara yang selalu mengklaim diri sebagai bangsa besar, cerdas, dan berpendidikan tinggi, justru ketakutan luar biasa hanya karena selembar poster bertuliskan Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh. Insiden dalam sidang ke-24 UNPFII di New York menjadi bukti nyata. Indonesia panik ketika realita kemerdekaan wilayah-wilayah ini mulai mendapat sorotan internasional. Alih-alih menjawab kritik atau membuka ruang dialog, delegasi Indonesia memilih jalan represif, meminta pihak keamanan PBB menyita poster-poster tersebut. Tindakan ini tidak hanya mempermalukan Indonesia di hadapan dunia, tapi juga menunjukkan betapa rapuhnya narasi keutuhan NKRI ketika dihadapkan pada tuntutan hak menentukan nasib sendiri. Lucu, tapi juga tragis. Negara yang mengklaim demokrasi ternyata alergi terhadap simbol perlawanan damai. Ketakutan terhadap poster? Itu hanya cerminan dari ketakutan yang lebih dalam. Takut kehilangan kontrol, takut pada suara rakyat, dan takut pada kenyataan yang selama ini coba dibungkam. Sidang ke-24, Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu Adat, UNPFII, yang digelar di New York menjadi ajang terbuka yang mempermalukan Indonesia di panggung internasional. Dalam sidang yang seharusnya menjadi ruang untuk mendengarkan suara masyarakat adat dunia, justru terjadi insiden dramatis yang menguak ketakutan Indonesia terhadap 3 kata yang selama ini coba dikubur: kemerdekaan Papua, Aceh, dan Maluku. Di dalam ruang sidang, poster-poster bertuliskan Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh dipajang oleh para aktivis dan diplomat kemerdekaan. Bagi Indonesia, ini seperti alarm bahaya. Delegasi Indonesia langsung bereaksi. Mereka melayangkan protes resmi dan meminta pihak keamanan PBB untuk menyita materi tersebut. Tindakan yang tidak hanya berlebihan, tapi mencerminkan kepanikan nyata. Apa yang ditakutkan Indonesia? Bukan poster-poster itu semata, tapi makna di baliknya, bahwa gerakan pro-kemerdekaan kini mendapat dukungan internasional dan tidak bisa lagi dibungkam dengan cara lama, intimidasi, sensor, dan represi. Para pejuang kemerdekaan yang hadir, seperti kakak John Anari dari West Papua Liberation Organization, WPLO, Herman Waingai dari West Papua Human Rights Center, serta perwakilan dari Gerakan Aceh Merdeka, dengan lantang mengecam tindakan Indonesia. Mereka menyebut kejadian ini sebagai bentuk nyata dari diplomasi ketakutan yang dimainkan Jakarta. Rekaman insiden yang diambil dari ponsel John Anari dan salah satu delegasi Indonesia menyebar cepat. Dunia internasional menyaksikan. Sebuah negara yang mengklaim demokrasi justru ketakutan terhadap poster kecil yang menuntut keadilan dan kemerdekaan. Insiden ini memperpanjang perdebatan global tentang hak menentukan nasib sendiri. Apakah rakyat Papua, Aceh, dan Maluku punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri? Bagi Indonesia, jawaban itu selalu ditutup rapat. Tapi bagi dunia dan bagi rakyat di wilayah-wilayah tersebut, pertanyaan itu kini menggema lebih keras. Ketakutan Indonesia adalah pertanda, perjuangan belum selesai. Tapi dunia sedang menoleh. Dan ketika dunia mulai melihat, maka jalan menuju kebebasan tak bisa lagi dihentikan. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuskrip Papua.